Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali hari ini kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita GKY Kuta Bali yang ke-22 tahun. Mari saya saat ini mengundang seluruh jemaat boleh bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita. Saya yakin dan percaya setiap kita sudah mempersiapkan hati dengan sungguh untuk boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita memulai ibadah kita dengan mengandalkan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita mau datang menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Bapa di surga. Bapa yang sungguh mengenal kita begitu dalam, melebihi diri kita sendiri. Mari naikkan pujian syukur bagi Bapa. Kami akan menyembah-Mu Tuhan sampai akhir hidup. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Sekali lagi kita akan pujian. Katakan dengan sungguh, Bapa, Engkau mengenalku seluruh hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah, aku berserah. Tiada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu Tuhan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasihnya sungguh tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dengan apa kita bisa membalas? Dengan hidup seturut kehendak Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan harapanku, hidupku dalam-Mu. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, darah Yesus yang tercurah telah mengalir, memulihkan hidup saudara dan saya. Saat ini, mari datang di hadapan Tuhan. Serahkan segenap hidup kita hanya pada Yesus. Karena hanya Dialah yang dapat memberikan kita hidup baru. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi katakan dengan berdiri, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberikan waktu kesempatan untuk dapat datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita tahu Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan memberikan pengampunannya pada saat kita datang kepadanya. Seperti firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdiam diri, secara pribadi kita datang mengakui di hadapan Tuhan segala pelanggaran kita yang kita boleh lakukan 1 minggu yang baru kita lalui. Bapa di dalam surga, Allah yang mengasihi kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur atas kasih karunia, limpah rahmat dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pengalaman-pengalaman hidup yang menyenangkan dan kurang menyenangkan di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat kesempatan ini kami datang kepadamu. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam masa-masa pandemik ini Tuhan, seringkali kami tidak menuruti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Bapa, kami begitu banyak melakukan hal-hal yang kami inginkan di dalam kehidupan kami, bahkan tidak mendengar akan perintah-Mu Tuhan. Tuhan, seringkali kesabaran kami juga kami tidak bisa mengendalikan di dalam situasi kondisi yang ada saat-saat kami mengalami masalah, tekanan, pergumulan-pergumulan di dalam hidup kami. Tuhan, seringkali kami tidak mengandalkan Engkau satu-satunya Allah kami yang sanggup menolong kami. Bahkan di dalam ibadah kami Tuhan, kami sering mengabaikan. Tuhan, ampuni kami. Dan di dalam waktu yang saat ini kami butuhkan, Engkau memulihkan kami, Engkau menguduskan kami, sehingga di dalam hidup kami kembali boleh berjalan bersama-Mu, mengalami Engkau, dan juga menguatkan kami dalam kesulitan kami di dalam keluarga. Ada saja yang harus ya Tuhan terlukai, baik itu suami istri, anak-anak. Tuhan, tolonglah kami supaya kehidupan kami semakin mengenal Engkau, semakin diubahkan karakter kami dalam masa kesulitan. Pada saat pergumulan kami boleh dimenangkan. Kami boleh kuat ya Tuhan, oleh karena Engkau mengendalikan hidup kami, Engkau kembali memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Mohon Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, Roh Kudus bimbing kami, tuntun kami kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Di dalam nama Yesus, kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan pujian syukur kita mengikut Yesus keputusanku. Karena Dia adalah satu-satunya Allah yang sanggup menolong kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Biarlah ini menjadi satu komitmen di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan gereja di segala tempat dan juga orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Hidup sekarang bukan diri
生命可愿与你靠你合力。主啊，我有什么权利可以不为你而活？我将一切完全献于你。主啊，我有什么权利可以不为你而活？我将一切完全献于你。Shalom saudara sekalian, bersyukur sekali di hari ulang tahun gereja kita yang ke-22 kita bisa beribadah. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Dan hari ini saudara, kita akan membaca, merenungkan dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Galatia pasal yang kelima saudara, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita siapkan dulu teks firman Tuhan ini, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Setelah kita membukanya, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan, supaya melalui hamba-Mu ini, melalui momen ini, setiap kami sungguh boleh mendapatkan secara pribadi firman dari Engkau itu sendiri. Berbicaralah pada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bacakan bagi saudara sekalian, Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau Allah memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tepat 22 tahun yang lalu, 5 Juli 1998, dimulailah GKJMB Denpasar. Setelah saat itu, saudara, pelayanan terus berlanjut dari Pendeta Bambang kepada Pendeta Gabriel, sampai pelayanan itu berlanjut hari ini. Kalau kita bicara gereja, itu bukan tentang gedungnya, bukan tentang sistem organisasi di dalamnya, tetapi fokus utama ketika kita berbicara tentang gereja adalah tentang orang-orang di dalamnya, tentang murid Kristus, tentang saudara dan saya. Dan kalau kita bicara murid Kristus, maka mereka, murid Kristus, adalah pribadi di mana Kristus datang, mati di kayu salib, mencari yang terhilang, menebusnya, sehingga menjadi murid Kristus. Ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh Lawso William Wijaya pada waktu doa pagi hari Sabtu tanggal 27 Juni yang lalu. Saya modifikasi sedikit saudara, kalimatnya menjadi demikian. Engkau sangat berharga bagi Allah, sehingga aku mati bagimu. Kita sangat berharga saudara, sehingga Kristus mati bagi kita, menebus kita, sehingga tidak ada lagi hidup yang sembarangan. Tetapi marilah kita hidup semakin serupa dengan Kristus.
hadiah terbaik yang bisa kita berikan di tengah sukacita ulang tahun ke-22 dari gereja kita ini adalah kalau kita bertekad menjadi murid yang semakin bertumbuh, semakin dewasa, yang itu berarti bagi kita semakin mengasihi Allah dan sesama, semakin giat dalam melayani gereja, melayani keluarga, dan semakin tekun menjangkau yang belum percaya. Oleh karena itu saudara, sudah jelas kita perlu hidup, kita wajib hidup oleh Roh Kudus. Allah Roh Kudus, saudaraku, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Apabila Allah Bapa merancang keselamatan, Kristus menggenapkannya melalui karya salib, maka Allah Roh Kudus adalah yang mengerjakan rencana keselamatan itu di dalam diri setiap murid. Karya Roh Kudus demikian penting saudara, tanpa Roh Kudus tidak akan ada satupun murid. Pertumbuhan kita dimungkinkan oleh karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi menarik sekali saudara, Rasul Paulus berkata demikian di Galatia pasal 5 ayat 16. Perintahnya itu adalah hiduplah oleh roh. Tetapi Paulus lanjutkan dengan mengatakan, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa Paulus tidak berhenti kepada perintah ini saja, tapi melanjutkan dengan kalimat yang lain? Sebab saudara, di ayatnya yang ke-17 di sini Rasul Paulus itu berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ini yang Rasul Paulus katakan. Ternyata saudara, hidup oleh roh itu tidak mudah. Ada yang disebut sebagai keinginan daging itu di sana yang menghambat kita. Yang melemahkan kita. Keinginan daging itu mewujudkan perbuatan-perbuatan daging yang Rasul Paulus itu tuliskan saudara di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Misalnya di sini dikatakan tentang percideraan, perselisihan. Ada sekelompok yang menyerang orang-orang tertentu di wilayah Cipondoh. Sampai ada yang menjadi korban jiwa, itu kejam sekali perilakunya saudara. Rasul Paulus menyebut tentang percabulan, kecemaran. Ada 3 orang dewasa melakukan kekerasan seksual kepada seorang wanita berusia 21 tahun padahal ia penderita tuna grahita. Saudara sekalian, keinginan daging itu serius sekali. Rasul Paulus menuliskan saudara, dengan tubuh insaniku, ini dalam teks bahasa Indonesia, dalam bahasa aslinya sebetulnya Rasul Paulus bicara dengan daging. Dagingnya, daging kita melayani hukum dosa. Saudaraku, ini mengerikan sekali. Karena dikatakan daging ini melayani hukum dosa. Ini menyatakan saudara bahwa daging itu berbicara tentang kecenderungan yang kuat dari setiap manusia untuk masuk, untuk jatuh ke dalam dosa. Dan mengapa demikian saudara? Sebab sejak Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, maka saudaraku, secara natur manusia tercemar oleh dosa. Sifat dasar kita demikian. Seorang anak merusakkan barang milik orang tuanya ketika ditanya, kamu pelakunya? Maka untuk membela diri saudara, anak itu dapat berbohong. Bukan saya. Mungkin dia akan bilang itu kakaknya atau itu adiknya atau siapa. Atau bagaimana itu bisa pecah. Anak ini gak diajari berbohong. Tapi dia bisa berbohong saudara. Ini sebetulnya mencerminkan bahwa sifat dasar kita atau natur kita itu sudah tercemar oleh dosa. Sehingga secara alamiah anak ini dapat berbohong.
Lalu setiap kita berinteraksi dengan banyak orang. Dimulai dari keluarga terlebih dahulu, keluarga inti, keluarga besar, berinteraksi dengan teman, masyarakat, dengan semua budaya yang itu dapat memperkuat kecenderungan berdosa dalam diri kita. Misalnya saja saudara, ada seseorang yang sekarang ini di usia dewasa muda, dia dari keluarga baik-baik. Keluarganya relatif, keluarga yang cukup baik. Begitu ini anak remaja, lingkaran pertemanan bertambah, lalu dia kuliah di luar kota, mulai dia kenal yang namanya pornografi. Dan itu terus-menerus diperkuat dari lingkaran pergaulannya, maka di usia dewasa muda saat ini dia terikat begitu rupa oleh pornografi. Ada lagi saudara, seorang yang lain. Dibesarkan oleh seorang ibu yang sangat dominan. Ibu yang sangat keras. Kalau dia mau marah, maka anaknya menjadi sasaran kemarahan. Dari kecil saudara, anak ini bahkan bisa dimarahi itu sampai dijedotin kepalanya ke tembok. Betul saudara. Bisa dibayangkan anak ini bertumbuh dengan perasaan bagaimana. Dia merasa sangat tertolak. Dia kemudian bertumbuh menjadi seorang remaja yang selalu dengan pertanyaan, apakah aku memang layak dicintai? Ada sebuah lubang besar di dalam dirinya. Dan ketika dia memasuki masa remaja, dia mulai mendapati bahwa prestasi dapat menutupi perasaan dia merasa tidak berharga, sebab dengan prestasi dia mulai dihargai teman-temannya, guru-gurunya. Maka ketika dia dewasa, dia menjadi orang yang bagaimana saudara? Dia berusaha menutupi lubang besar yang didapat di masa kecil dari sikap orang tuanya ini. Dia berusaha menutupnya dengan prestasi demi prestasi. Dia jadi orang yang ambisius. Dia jadi orang yang terus-menerus berusaha untuk mendapatkan yang lebih baik, lebih di depan daripada orang lain. Dan ini sebetulnya menjadi banyak hal di mana dia bergumul. Dia sulit sekali untuk kemudian dapat mengalah dan melakukan apa yang Paulus katakan, misalnya Filipi pasal 2. Jangan hanya mementingkan diri sendiri tapi juga orang lain. Musuh terbesar bagi saya dan saudara tidak lain adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar bagi kita tidak lain adalah keinginan daging ini, saudara. Padahal sebenarnya Paulus itu berkata Galatia pasal 5 ayat 24, barang siapa sudah menjadi milik Kristus, ia sudah menyalibkan daging. Loh, kenapa kalau memang daging itu sudah disalibkan, kok keinginan daging ini masih kuat? Oleh karena saudara, walaupun en Kristo, di dalam Kristus itu kita sudah dikatakan menyalibkan daging, tapi sejauh kita masih ada dalam tubuh dan darah ini, keinginan daging itu tidak hilang sepenuhnya. Masih kuat saudara. Sehingga Paulus walaupun dia berkata apa yang dulu dia inginkan, dia damba-dambakan, dia kejar, yaitu keyahudiannya, kebenaran karena perbuatannya, dan hal-hal lain yang begitu penting setelah dia menjadi Kristen, hal-hal itu dapat dia tinggalkan. Dia mulai punya motivasi, orientasi yang baru. Tapi Paulus juga berkata, ada hukum dosa di dalam tubuhnya. Dia tadi berkata dengan daging dia melayani hukum dosa. Ketegangan itu selalu ada di dalam diri setiap kita. Keinginan daging adalah tantangan yang besar sekali sebenarnya bagi kita. Lalu kalau dikatakan di dalam diri kita ada Allah Roh Kudus, saudara. Loh, itu Allah loh saudara. Ya, Allah. Tapi kok kita masih bisa begitu dipengaruhi oleh keinginan daging? Kenapa Roh Kudus tidak memberikan kuasanya sehingga kita dengan mudah mengalahkan keinginan daging ini? Nah, kenapa dia tidak menjadikan diri kita sepenuhnya, seutuhnya kita melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan itu maui? Nah, oleh sebab itu saudara,
Di bagian kedua dari khotbah ini kita akan merenungkan tentang apa sih karyanya di dalam hidup kita. Allah Roh Kudus yang memang Maha Kuasa ini, yang melahirbarukan kita, anugerah yang tidak bisa ditolak itu. Tetapi saudara, di dalam karya pengudusan, di dalam proses pertumbuhan rohani, Allah Roh Kudus tidak mengambil alih tanggung jawab kita. Seperti seorang yang naik perahu layar. Kapal layar akan dapat bergerak mencapai tujuan apabila sang pelaut, saudara, dia menggerakkan layarnya begitu rupa, bukan? Dia menggerakkannya, menangkap gerakan angin itu, saudara. Arah angin itu, sehingga dia bergerak. Sang pelaut tidak bisa diam. Tidak bisa tidak mengembangkan layar. Dia tidak kembangkan layar, perahu tidak berjalan. Begitu pula dengan pertumbuhan rohani. Begitu pula dengan sikap keputusan untuk hidup oleh roh. Kita perlu menggunakan potensi kemampuan pada diri kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hal yang lain, saudara, tentang karya dari Allah Roh Kudus ini, yaitu saya ingin mengajak saudara memikirkan bahwa sebenarnya Allah Roh itu mengerjakan perubahan itu yang di dalam, internal, di dalam diri kita. Saudara, yang saya maksud dengan aspek eksternal itu adalah perkataan, perbuatan, ekspresi kita yang diamati orang. Saya mau beritahu saudara bahwa manusia sejauh jiwanya cukup sehat. Dia bisa membuat perilaku yang diamati orang tampak baik dan benar. Istilah populer kita mengenal istilah settingan. Ini dengan itu, settingan, saudara, ya. Di masa-masa mendekati misalnya momen harus mengumpulkan suara dari massa. Semua menjadi tampak baik. Datang ke sini, datang ke sana, bagi ini, bagi itu. Tapi itu dari luar. Semua orang sejauh jiwanya sehat bisa berperilaku, berkata-kata, berekspresi as if baik dan benar. Tapi perubahan yang eksternal bukan yang Tuhan mau. Kaum Farisi dikritik dengan sangat tegas oleh Kristus. Pakai jubah, berdoa di depan pasar seperti orang saleh. Padahal di dalam hatinya banyak kebusukan. Perubahan yang eksternal saja tidak konsisten. Di luaran tampak baik, keluarga terdekat, orang-orang terdekat tahu aslinya. Diperhatikan karya Roh Kudus, saudara. Setelah Paulus menuliskan perbuatan daging, ada ayat 19, 20, 21. Di ayat 22 dan 23, Paulus tidak menuliskan perbuatan-perbuatan oleh Roh Kudus atau perbuatan-perbuatan hasil dari karya Roh Kudus. Tidak. Yang Paulus tuliskan adalah buah roh yang lebih merupakan sifat karakter, yang itu berarti bicara bagian yang di dalam diri kita. Berarti, saudara, karya Roh Kudus itu menghasilkan perubahan yang dari dalam, dari hati, dari pikiran, sistem nilai, keinginan-keinginan yang berbeda, yang sesuai dengan maunya Tuhan. Dan ini memungkinkan perubahan yang menyeluruh, perubahan yang lebih terintegrasi, hidup yang berintegritas. Dan ini perubahan yang, pertumbuhan yang semestinya terjadi pada diri kita, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi saudara, memang sekali lagi, berubah, bertumbuh sesuai pimpinan Roh Kudus, berhadapan dengan keinginan daging yang memberikan tantangan tidak ringan bagi kita. Namun saudara, kalau di luar sana ya, orang-orang itu bisa mengalahkan dirinya sendiri. Menahan diri, mendisiplinkan diri, menguasai diri untuk mencapai sesuatu yang dia pandang penting. Misalnya, pada video klip yang akan kita saksikan berikut ini.
maka mengapa kita tidak berpikir tentang yang namanya mengalahkan keinginan daging supaya kita lebih hidup oleh roh? Saudara, mari kita saksikan tayangan video klip berikut ini. Bagaimana saudara video klip ini? Pasukan China itu bisa dengan begitu disiplin mengendalikan diri, saudara tadi lihat ya. Pakai jarum di sini supaya kepalanya tidak tertunduk. Mereka begitu rupa menahan diri, mengalahkan rasa letih, mengalahkan rasa tidak nyaman, mungkin dimarahi oleh atasan, oleh yang melatihnya. Dia menahan diri demi sesuatu yang dia anggap penting. Di dunia orang bisa lakukan itu. Tetapi mengapa saudara kita tidak lebih tergerak untuk mengendalikan diri demi kita semakin hidup oleh roh? Kalau kita semakin hidup oleh roh, kita semakin menjadi murid Kristus yang sejati. Kita semakin terbebas dari dosa dan itu adalah hidup yang paling berbahagia. Orang dunia bilang, lakukan apa saja yang engkau mau. Saya mengerti betul apa maksud kalimat itu. Saya pernah berada di usia muda. Saya mengerti apa namanya dikatakan, lakukan apa saja yang kau mau. Tapi ketika kita melakukan apa saja yang kita mau, kita sedang terikat oleh keinginan daging yang terus-menerus membawa kita ada di dalam dosa. Hidup di dalam roh adalah apa yang harus kita perjuangkan. Hadiah terbaik yang dapat kita berikan sebagai ungkapan syukur bagi kita bersama di dalam ulang tahun gereja kita ini adalah tekad kita untuk hidup oleh roh. Dan oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan untuk kiranya bisa kita aplikasikan. Yang pertama saudara, yaitu cara kerja Roh Kudus itu konsisten dengan firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Saudara, mari kita akrab dengan firman. Setelah minggu ini, minggu depan dan seterusnya sampai beberapa minggu ke depan, kita akan mendalami tentang buah roh dan karya roh di dalam hidup kita. Kita membaca misalnya ada buah roh di sana berkata tentang kesabaran. Ya, ini contoh saudara. Maka nggak perlu ditanya lagi saudara. Memang Tuhan menghendaki supaya kita semakin lama semakin matang dalam aspek kesabaran. Lalu kalau kita sudah akrab dengan firman, lalu apa? Yang kedua, kenali diri. Apakah kita misalnya dalam aspek kesabaran, kita cukup sabar? Nah, maka kita perlu dengar apa kata orang lain tentang kita. Introspeksi, merefleksi diri, dan dengar-dengaran apa kata orang tentang kita. Bagaimana keluarga ngomong tentang saya? Bagaimana teman-teman ngomong tentang saya? Dengan lembut dan jujur, semakin mengenal diri. Saudara, mari kita pilih satu hal yang memang real sekali kita perlu perbaiki. Ada kasih, sukacita, dan seterusnya. Misalnya saja kesabaran. Yang kita pilih, ini adalah hal yang kita harus belajar lebih baik. Berdoa minta Tuhan tolong sehingga kita bisa lebih sabar, lebih terus menang terhadap
aspek ini. Semakin lama kita semakin sabar. Nah lalu kita gunakan kesadaran kita, pikiran. Kesabaran itu kontranya adalah kecenderungan untuk marah, mengekspresikan ketidaksukaan, meledak-ledak. Nah itu impuls. Pakai pikiran mengendalikan impuls dengan pikiran-pikiran misalnya demikian. Ini dari orang yang saya kenal. Saya tidak mau anak saya melihat saya menjadi orang yang mudah marah di depan umum. Saya tidak mau bikin anak saya kemudian malu kepada orang tuanya. Maka orang yang saya kenal ini memakai pikiran itu untuk menahan diri. Ketika sudah ada gelombang dari dalam hatinya, dia mulai marah, dia pakai pikiran itu untuk menahannya. Itu yang namanya, saudara, adalah bagian kita menggunakan apa yang ada pada diri kita untuk semakin kita hidup oleh roh. Karena Allah roh yang di dalam kita itu yang akan memampukan, ya, tetapi bukan berarti lalu kita mengabaikan peran tanggung jawab kita. Yang kelima, saudara, rekan pertumbuhan. Yang bisa berjalan bersama kita, mengingatkan, mendoakan, mungkin konselor, mungkin mentor, mungkin pembimbing rohani atau siapapun. Temukan. Dan kiranya kita dapat bersama-sama belajar saling menguatkan. Untuk kita semakin hidup dipimpin oleh roh. Selamat ulang tahun sekali lagi bagi saudara dan saya. Mari bersama-sama kita semakin hidup oleh roh. Tuhan kiranya memberkati. Bapa, terpujilah namamu, tolonglah kami untuk kami sungguh secara nyata semakin hari hidup oleh pimpinan roh-Mu yang kudus. Kuasai hati dan pikiran kami dan tolonglah kami untuk juga mampu menguasai diri kami, menguasai setiap kelemahan kami, sehingga hidup kami sungguh semakin seperti yang Tuhan itu maui. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Aku tebusan kagungane, anyar uripku yono rae. Tabari taho hong nai, Dia Tuhan terasoni. 只是我信心，我的时刻，赞美我主，昼夜长河。Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh. Pangiringanmu
chẳng hơn. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus selamanya. Tentang Yesus selamanya. Tentang Yesus selamanya. Jemaat yang terkasih, saat ini kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Persembahan bisa dilakukan dengan cara via transfer di rekening dan secara via QR code di layar kaca Anda. Mari kita berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Satu pujian yang boleh kita naikkan saat ini, yang boleh menjadi kekuatan dan doa kita, bahwa kita mau melangkah lebih tinggi Tuhan. Padamu kita mau berjalan bersama Tuhan di sepanjang hidup kita. Sepanjang hidupku penuh liku kisah, tak pernah ku rasakan goyah. Ada derita, ada pula tertawa. Itu jadi tanda hidupku. Namun sejak ku kenal pada Yesus, ku dapat kehidupan baru. Ku melangkah dan hidupku terarah. Yakin aku takkan salah. Yesus, Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, layang tinggi bersama denganmu. Sekali lagi kita akan pujian ini. Yang wanita katakan, sepanjang hidupku penuh liku kisah. Sepanjang hidupku penuh liku kisah, Tak pernah ku rasakan goyah. tak pernah ku rasakan goyah. Ada derita, Ada derita, ada pula ada tertawa. pula tertawa. Itu menjadi tanda hidup. Jadi tanda hidupku. Namun sejak ku Namun kenal sejak ku Yesus, kenal pada Yesus, ku dapat kehidupan baru. mari bersama-sama katakan, Ku melangkah dan hidupku terarah. Yakin aku takkan salah.
bersama denganmu. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang melayang tinggi bersama denganmu. Melayang tinggi bersama. Sekali lagi katakan, kau mau melayang tinggi Tuhan. Melayang tinggi bersama denganmu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sebagaimana pujian yang kami nyanyikan, kami ingin terbang tinggi melayang bersama Engkau. Karena kami tahu kami punya kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa memberikan persembahan di hari ulang tahun gereja kami yang ke-22 tahun. Kami percaya hari demi hari yang kami lalui, semua karena pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau terima persembahan ini menjadi persembahan yang harum di mezbah-Mu. Dan Tuhan juga berkati orang-orang yang akan mengelolanya sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi gereja kita. GKI Kuta Bali selama 22 tahun yang begitu luar biasa kasih karunia Tuhan dari tahun 1998 sampai tahun ini 2020. Mari kita menikmatinya dengan ucapan syukur kita. Tuhan memberkati.
Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat GKI Kota Bali. Mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22. Ini tentu peringatan yang khusus di tengah situasi yang khusus. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi akan sukacita kita dan syukur kita pada Tuhan yang sudah dengan setia memimpin gerejanya. Kesetiaan Tuhan itulah menjadi pegangan kita di dalam kita menjalani hidup kita dan hidup bergereja kita. Biarlah dengan bertambah usia, bertambah kecintaan pada Tuhan. Kiranya jemaat GKI Kota Bali terus bertumbuh menjadi murid-murid yang mengasihinya, murid-murid yang sungguh-sungguh hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan jemaat GKI Kota Bali. Selamat ulang tahun, kiranya anugerah Tuhan dicurahkan dengan berlimpah kepada gerejanya. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-22 GKY Kota Bali. Tetap maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun ke-22 untuk GKY Bali. Semoga jemaat mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi sesama. Semangat buat hamba-hamba Tuhan yang melayani para majelis dan aktivis. Tuhan menolong, memberkati kita. Selamat ulang tahun yang ke-22 GKY Kota Bali. Saya berdoa agar GKY Kota Bali menjadi rumah doa dan rumah rohani bagi segala bangsa. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom GKY Kota Bali, para hamba Tuhan dan jemaat. Saya Guru Injil Francisca Ishak melayani dari tahun 2005-2007. Walaupun hanya 2 tahun, tapi saya merasa pelayanan saya sangat berkesan sekali. Dan saya ingat bahwa GKY Kota Bali adalah suatu keluarga bagi saya, di mana keluarga yang saling dekat, saling mendoakan, saling mendukung. Dan saya suka tentang GKY Bali adalah kekeluargaannya. Dan saya harap ini bisa berlanjut terus, walaupun sudah dewasa, sudah 22 tahun, tapi biarlah tetap melayani Tuhan dengan melanjutkan estafet yang sudah ada. Selamat ulang tahun yang ke-22, Tuhan memberkati. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, melayang tinggi bersama denganmu. Kiranya ini boleh menjadi kerinduan setiap jemaat GKY Kota Bali. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Selamat ulang tahun GKY Kota Bali yang ke-22. Shalom jemaat GKY Kota Bali. Doa kami selalu ada untuk saudara-saudara sekalian, seperti di dalam Filipi 1 ayat 9. Selamat memasuki 22 tahun usia pelayanan, terus berkarya dan berdampak, wujud nyatakan sebagai gereja yang mulia dan misioner. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GKY Kota Bali yang Tuhan kasihi. Selamat ulang tahun ke-22. Kesempatan ini kami akan membagikan satu ayat Efesus 3 ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. A few moments later. Dari Musa Cayanto di grup Hamba Tuhan.
Rekan-rekan, hari ini gereja kita ulang tahun. Waduh, bener juga ya. Tolong bantu cariin lilin. Saya cari-cari dari kemarin nggak temu. Selamat pagi dengan Sinode GKY. Kami dari GKY Kuta Bali mau pesan lilin untuk HUT ke-22 GKY Kuta Bali. Apakah bisa? Baik. Kami tunggu. Terima kasih ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Setia untuk lilinnya. Yuk kita sini yuk. Hari ini ulang tahun gereja kita. Kita mau menyalakan lilin. Jemaat yang di rumah juga boleh. Dan di lilin lalu kita menyalakannya dan kita akan meniupnya bersama-sama. Bersyukur untuk ulang tahun gereja kita yang ke-22. Sama-sama jemaat, kita tiup lilin ini. 1, 2, 3. Halo, Pak, tunggu sebentar, bisa balik begitu saya buka kresek, yang datang bukan lilin tapi beguling, kengkene. Ini toko beguling nih. Saudara-saudara terkasih, mari kita panjatkan doa karena 22 tahun kita sudah melewati masa-masa di mana Tuhan menyertai gereja ini. Kita berdoa, kita bersyukur kiranya di waktu-waktu mendatang Tuhan terus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, terima kasih Tuhan bila kami boleh merasakan anugerah-Mu hingga hari ini, di mana 22 tahun lalu Engkau sudah menyatakan kasih-Mu di tempat ini. Ketika kami mengingat waktu yang telah kami lewati bersama, dalam suka dan duka, dalam pergumulan yang ada, Engkau dengan kebaikan-Mu selalu ada bersama kami dan memampukan kami melangkah sampai titik ini. Ya Tuhan, kami orang berdosa, tetapi Engkau layakkan boleh melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk anugerah ini. Bapa yang di surga, tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa, mohon kiranya Engkau terus memberkati pemimpin gereja-Mu, Bapak Gembala Immanuel Cahyanto. Berkati dia dengan lebih heran, agar dia boleh terus menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan bagi orang-orang di sekitarnya. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang lain, Lose Catherine, Lose Tia, Lose Ezra, Pastor Brandon, Lose Richard. Kiranya Tuhan memberikan kesatuan hati dalam melayani-Mu dalam gereja ini. Kami juga mohon Tuhan berkati para majelis, badan pengurus, aktivis, dan jemaat, agar kami boleh bertumbuh dalam iman percaya kami kepadamu.
Akhirnya ya Tuhan, kuasa-Mu membuat kami takjub. Buka mata hati kami dan nyatakanlah diri-Mu lebih lagi bagi gereja-Mu ini, agar kami hanya memandang salib-Mu yang telah menyelamatkan kami dan kasih-Mu yang tercurah bagi kami bisa meresponinya dengan benar kepada sesama. Terima kasih Tuhan, pimpin gereja-Mu selalu di dalam kondisi dunia yang kami tidak pahami karena pandemi ini. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah menyaksikan berkat anugerah Tuhan menyertai gereja kita ini selama 22 tahun. Dan saudara, dalam kaitan dengan ulang tahun gereja di mana kita sedang menggumulkan tentang murid yang hidup oleh Roh, maka saudaraku, di bulan Juli dan Agustus kita akan ada rangkaian pembinaan. Rangkaian pembinaan murid yang hidup oleh Roh Kudus. Ada beberapa kali seminar, saudara. Yang pertama, yaitu pada hari Kamis 9 Juli dengan sebuah tema yaitu kerasukan versus kepenuhan Roh Kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Yuso Adinarta, PhD, Ketua STT Reform Indonesia. Kemudian saudaraku, di bulan Juli pada tanggal 25, kali ini topiknya adalah tentang keluarga Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dilayani oleh Pendeta Yakub Susabda bersama dengan Ibu Esther Susabda. Nanti bulan Agustus saudara ada 2 pembinaan yang lain, yaitu tentang ibadah yang dipimpin oleh Roh Kudus, kemudian berbicara tentang murid yang hidup oleh Roh Kudus in action, saudara. Jadi bersyukur sekali untuk begitu banyaknya kesempatan kita boleh belajar bersama, saudara. Mari saudara, dari bulan Juli, Agustus ada 4 kali rangkaian pembinaan ini, saudara dapat lihat di tayangan slide. Untuk boleh ambil bagian, bersama-sama kita akan belajar. Kerinduan yang saya ajak untuk saudara bersama-sama yaitu supaya kita menjadi murid yang benar hidup oleh Roh Kudus. Lalu kemudian saudara, dalam kaitan dengan pelayanan di Komisi Anak, ini ada sesuatu yang spesial, bersyukur sekali saudara. Di dalam bulan Juli ini, di dalam nuansa kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi gereja kita, maka pada tanggal 18 Juli, ya saudara, hari Sabtu 18 Juli, akan ada 2 talk show saudara. Pada pukul 14, pukul 2 siang waktu Indonesia bagian tengah sampai pukul 3 sore, akan diadakan talk show dengan tema menjadi seorang pembuat konten yang kreatif dengan narasumber Ernest Prakasa. Saudara sekalian, itu adalah pada tanggal 18 Juli jam 2. Lalu kemudian dilanjutkan masih pada tanggal 18 Juli juga pukul 6:30 sampai sekitar pukul 8:30. Ini ada talk show yang akan juga menjadi narasumber yaitu saudara Ernest Prakasa, dan ada satu guru dosen dari UPH yaitu saudari Amelia Santosa dengan tema memaksimalkan bakat, memaksimalkan potensi anak di era new normal. Di mana dalam talk show yang malam hari ini saya akan ikut terlibat menjadi salah satu narasumber. Ingat saudara, tanggalnya 18 Juli ada 2, jam 2 oleh Ernest Prakasa menjadi seorang pembuat konten kreatif, 7:30 sampai 8:30 ada narasumber Ernest Prakasa, Amelia Santoso, dan saya terlibat di dalamnya menjadi salah satu narasumber. Demikian saudara sekalian, untuk segala sesuatu berkat dan anugerah Tuhan ini, marilah kita ingat saudara, bahwa kita adalah gereja yang boleh terus bergerak berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang mengasihi kita. 22 tahun kita merasakan kasih-Nya di tempat di mana Tuhan boleh berkarya ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita adalah gereja, mari kita bersatu di dalam kasih. Kita adalah gereja, umat pilihan. Marilah kita setia memberitakan firman-Nya.
Mari kita bersatu hati dan tenaga. Bersama saudara, kita melayani di dalam nama-Nya. Kami rasakan kasih-Nya di tempat kudus ini, di tengah-tengah saudara bersatu dalam kasih. Biar persekutuan ini menjadi berkat selalu. Mari tunjukkan pada dunia kasih Allah besar. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Mari kita sama-sama. Mari bergabung bersama, dengarkan panggilan-Nya. Mari bekerja bersama, lakukan amanat-Nya. Tuhan akan menjaga kita dan pimpinannya tetap selama kita melakukan semua perintah-Nya. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Kitalah gereja yang melayani Dia. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Doksologi. Hati saudara kepada Tuhan, dan marilah kita menjadi murid yang sungguh hidup oleh Roh Kudus, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah itu memberkati dan melindungi saudara. Dia menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kepada saudara kasih karunia, sehingga kita sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Dan dia menghadapkan wajahnya kepada saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera di tengah segala tantangan yang kita hadapi di masa pandemi ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati. Kami dari Komisi KF mengucapkan selamat ulang tahun GKY Kota Bali semakin dewasa dan mereformasi diri dalam segala hal. Komisi Putri mengucapkan selamat ulang tahun GKY Kota Bali. Kami Komisi Wanita GKY Kota Bali mengucapkan selamat ulang tahun GKY Kota Bali ke-22. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komisi Pemuda GKY Kota Bali mengucapkan selamat ulang tahun GKY Kota Bali yang ke-22. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komisi Remaja mengucapkan ulang tahun yang ke-22 GKY Kota Bali. Tuhan Yesus memberkati. Happy 22nd birthday GKY Kota Bali. Yeay! Halo, selamat ulang tahun. Happy anniversary GKY Kota Bali yang ke-22 tahun. Semoga semakin bertumbuh dalam mengasihi, melayani, dan menjangkau. Amin. Mewakili seluruh lausa-lausa sekolah minggu GKY Kota Bali, saya ingin mengucapkan Happy Birthday, Juni Senra Kuaila. Selamat ulang tahun yang ke-22 untuk GKY Kota Bali. Semoga selalu menjadi terang Kristus bagi sesama dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar gereja. Happy birthday. Halo. Kami dari sekolah minggu mengucapkan Happy birthday GKY Kota Bali yang ke-22. Kiranya semakin dewasa dan bertumbuh selalu. Amin. Amin.